Kebenaran yang membebaskan. Banyak orang berbicara tentang kebebasan, namun tidak sedikit yang hidup dalam belenggu. Ada yang terikat oleh dosa, rasa bersalah, luka batin, ketakutan, bahkan kebohongan yang dipercayai selama bertahun-tahun. Dunia menawarkan kebebasan semu, tetapi Alkitab menyatakan bahwa hanya kebenaran Allah yang sungguh-sungguh membebaskan manusia. Kebebasan sejati tidak lahir dari melakukan apa yang kita mau, melainkan dari hidup di dalam kebenaran. Yesus sendiri menyatakan sumber kebebasan sejati. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yesus menegaskan bahwa kebebasan sejati lahir dari tinggal di dalam firman-Nya, bukan dari pengetahuan semata, tetapi dari ketaatan yang terus-menerus. Masalah terbesar manusia adalah dosa yang memperbudak. Yesus menjelaskan kondisi manusia tanpa kebenaran. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dosa bukan sekadar kesalahan moral, tetapi kuasa yang memperhamba manusia dan menjauhkan manusia dari Allah. Namun Yesus tidak berhenti pada diagnosis masalah. Ia menawarkan pembebasan. Yohanes 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kebebasan sejati hanya mungkin terjadi melalui Kristus, Sang Anak Allah, yang mematahkan kuasa dosa atas hidup manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa kebenaran Injil membebaskan manusia dari penghukuman. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Kebenaran Injil membawa kelepasan dari rasa bersalah dan hukuman yang menekan jiwa manusia. Kebenaran juga membebaskan manusia dari cara hidup lama yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 22-24 berkata, "Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Kebenaran Allah memperbarui pikiran dan membentuk manusia baru yang hidup dalam kekudusan. Yesus juga menegaskan bahwa kebenaran bukan sekadar ajaran, melainkan pribadi. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Kebenaran yang membebaskan adalah Kristus sendiri. Mengenal Dia berarti berjalan dalam kebebasan sejati. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa kebebasan sejati harus dijalani dengan ketaatan. Yakobus 1 ayat 25 berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Kebebasan dalam Kristus tidak menghasilkan kehidupan sembarangan, melainkan kehidupan yang taat dan diberkati. Paulus menegaskan bahwa kebebasan Kristen harus dipakai untuk melayani, bukan memuaskan diri. Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam daging, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Kebenaran yang membebaskan selalu menuntun kepada kasih dan pelayanan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa dunia menawarkan kebebasan palsu, tetapi Kristus menawarkan kebebasan sejati. Kebenaran firman Allah membebaskan kita dari dosa, rasa bersalah, kebohongan, dan ketakutan, serta menuntun kita hidup sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan kebenaran MU di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena kebenaran MU membebaskan kami dari kuasa dosa dan kebohongan. Tolong kami untuk terus tinggal di dalam firman MU dan hidup sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus.
Bentuklah hidup kami agar memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.